The Rising Hawk adalah film aksi historikal buatan Ukraina dan Amerika Serikat. Diadaptasi dari novel fiksi sejarah berjudul Sakhar Berkut, film ini dimulai dari kerajaan Mongolia yang telah berkembang menjadi yang terbesar di dunia. Tentara Mongol mengepung banyak negara-negara di Eropa Timur. Selama abad ke-13, Sakhar Berkut atau Robert Patrick dan istrinya Red Alessandro memimpin sekelompok petani di dataran tinggi Karpatian. Sayangnya, keberadaan mereka yang tenang segera terancam oleh Burundokan, seorang jenderal Mongolia yang kuat yang memimpin pasukannya ke barat untuk mencari tanah baru untuk ditaklukkan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Di awal film ini memperlihatkan seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya. Tiba-tiba dia mendengar keributan di luar rumah dan dia menyuruh anaknya untuk bersembunyi. Dan si ibu keluar ingin melihatnya. Tapi rupanya itulah serangan bangsa Mongol yang sedang menjarah desa-desa di Eropa Timur. Dan kisah ini pun dimulai. Scene berikutnya memperlihatkan seorang ibu dan seorang anak. Itu adalah Maxim kecil dan ibunya Rod. Ibunya Maxim memberikan sebuah kalung, dan kalung itu adalah lambang keluarga mereka. Si Maxim sangat senang karena kalung tersebut sama seperti yang dipakai kakaknya, Ivan. Oh ya, si Maxim ini mempunyai seorang kakak laki-laki ya yang bernama Ivan. Waktu berlalu begitu cepat. Si Maxim kecil telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan lihai, memainkan parang dan kapak. Maxim dan Ivan pulang dari berburu. Mereka mampir ke tempat Petro, seorang pandai besi yang sangat kuat. Petro mengajak mereka berburu, tapi karena akan ada festival, si Maxim dan Ivan menolak dan mengatakan kalau nanti setelah acara festival selesai, mereka akan berburu bersama. Festival itu dinamakan Festival Perun, yaitu festival adat tahunan yang sangat meriah di tempat mereka. Suatu pagi, seorang penduduk desa datang melapor ke Sakhar Berkut, bapaknya Maxim, kalau Tuger Folk telah membunuh domba-dombanya dan membakar kandang kudanya. Si penduduk desa meminta ke Sakhar Berkut untuk mengadili Tuger Folk. Tetapi Sakhar Berkut menjawab, dia tidak bisa mengadili Tuger Folk kalau Tuger Folk tidak datang ke pertemuan dewan. Karena Tuger Folk menganggap dirinya seorang raja. Si penduduk desa pun pergi dengan kecewa. Sakhar Berkut segera memanggil Maxim untuk memimpin perburuan yang diadakan Tuger Folk. Karena Tuger Folk membutuhkan pemandu untuk berburu beruang. Karena beruang sangat mengganggu tanaman perkebunan milik Tuger Folk. Dia meminta kepada Maxim untuk membujuk Tuger Folk datang ke pertemuan dewan apapun caranya. Si Maxim pun memandu Tuger Folk dan anak buahnya untuk berburu. Si Maxim berhenti dan menyarankan mereka berjalan kaki saja, biar kudanya tidak terkejut kalau mereka bertemu binatang buas. Usul pun diterima Tuger Folk. Mereka berjalan menyusuri hutan, dan si Maxim pun menemukan jejak beruang, dan meminta kepada rombongan untuk berhati-hati. Namun, tiba-tiba dari arah belakang, muncullah seorang gadis menunggangi kuda dan melompati si Maxim, dan membuat Maxim terkejut sekaligus kagum atas kelakuan gadis itu. Si gadis itu pun cuma berpaling sejenak lalu pergi, dan si gadis itu adalah Miroslava, anak Tuger Folk. Scene beralih ke Miroslava yang berburu. Tapi karena tidak hati-hati, Miroslava pun jatuh ke dalam lubang yang dalam. Rupanya, lubang itu adalah sarang si beruang. Miroslava pun kemudian meniupkan trompet tanduk kerbaunya. Bunyi trompet didengar oleh Maxim dan Ivan. Ivan pun menyuruh Maxim untuk menolong dan Ivan memberitahu rombongan yang lain. Maxim pun tiba tepat waktu dan menyelamatkan Miroslava. Mereka pun berkenalan, dan di sini Maxim pun menceritakan tujuan dia ikut berburu, yaitu untuk membujuk Tuger Folk, ayahnya Miroslava, untuk datang ke pertemuan dewan di kota Tulkia. Dan tidak lama berselang, rombongan Tuger Folk dan Ivan pun datang untuk menolong mereka dari dalam lubang. Maxim dan Miroslava pun berhasil dikeluarkan dari lubang.
Tugelfok sangat senang dan memeluk putrinya. Tugelfok bertanya, hadiah apa yang diinginkan Maxim? Tapi Maxim menjawab, dia tidak melakukan karena hadiah. Tugelfok pun mengatakan bahwa perburuan hari ini telah selesai. Semuanya bisa kembali ke tempat masing-masing. Tapi Miroslav pun yang telah mengetahui niat Maxim mengatakan kalau Maxim mempunyai permintaan. Maxim pun segera meminta Tugelfok untuk datang ke pertemuan dewan berikutnya di kota Tulkia. Tapi Tugelfok menjawab, untuk apa ia datang ke pertemuan rakyat jelata? Kemudian Maxim menjawab, kalau Tugelfok merasa benar, kenapa tidak berani datang? Jawaban Maxim membuat Tugelfok tersinggung dan memaki Maxim dengan sebutan bajingan kecil. Tapi karena didesak Miroslav, Tugelfok pun menyanggupinya. Suatu hari, Miroslava ingin keluar rumah dengan alasan untuk memetik buah beri. Tapi hal ini dilarang oleh ayahnya, yaitu Tugelfok. Miroslava merasa dirinya terlalu dikekang, sehingga kecewa dengan ayahnya. Ayahnya beranggapan di luar sangat berbahaya. Miroslava yang kecewa kemudian masuk kembali ke kamarnya. Tapi tanpa ia sadari, Maxim telah menyusup dan masuk ke kamarnya. Miroslava pun terkejut dan berteriak. Tapi Maxim pun meyakinkan Miroslava bahwa ia tidak bermaksud jahat. Ia cuma ingin mengajak Miroslava ke festival Perum. Suara teriakan Miroslava membuat ayah dan para penjaga segera berlari ke arah kamar Miroslava. Namun, Miroslava menjawab, ia melihat tikus dan sudah membereskannya. Miroslava pun setuju dengan ajakan Maxim. Mereka pun pergi ke acara festival Perum. Singkat cerita, Miroslava pun ikut Maxim ke festival Perum. Miroslava sangat bahagia karena inilah awal pertama ia melihat dunia luar setelah dikekang selama hidupnya. Ibunya Maxim memberikan sebuah hadiah kepada Miroslava dan meminta kepada Miroslava untuk selalu membahagiakan Maxim. Pagi pun menjelang, Miroslava pun diantar pulang oleh Maxim. Pedro menagih janji kepada Maxim untuk berburu karena festival telah usai. Dan Maxim pun mengiyakannya, dan mereka bertiga pun berburu bersama. Namun di tengah perburuan, Maxim diserang oleh seorang wanita yang histeris. Karena mereka mengenalnya, mereka segera menenangkan wanita tersebut. Dan di sini, si wanita bercerita kalau desa mereka telah diserang. Dan si wanita berkata kalau istri Ivan dan anaknya jadi korban juga. Mereka pun menyuruh si wanita untuk mengabarkan hal tersebut ke ayah mereka yang berada di Tulkia. Mendengar berita tersebut, mereka segera mendatangi desa mereka. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang selamat. Semuanya dibantai habis. Paman mereka sempat memberitahu sebelum meninggal kalau ibu mereka dibawa oleh para penyerang. Mendengar ibunya masih hidup dan dibawa oleh para penyerang Mongol, mereka bertiga berusaha mengejar dan mendatangi perkemahan bangsa Mongol. Di sini mereka bertiga berusaha membebaskan para tawanan yang sebagian besar adalah wanita. Namun karena penjagaan yang begitu ketat, mereka harus ekstra hati-hati. Satu persatu tawanan berhasil dibebaskan. Namun pada saat hendak membebaskan ibunya, Maxim sempat bertarung dengan seorang komandan Mongol yang merupakan anak dari komandan tertinggi Mongol, yaitu Burundokan. Dan Maxim pun membunuhnya dengan sekali tebasan kampak. Namun ibunya Maxim terluka parah. Maxim melakukan kesalahan fatal, yaitu meninggalkan kalungnya, yang di kemudian hari akan menjadi petaka. Ibunya Maxim yang terluka parah meninggal dalam pelarian dan tidak bisa tertolong. Burundokan yang mendengar kematian anaknya segera mendatangi dan meratapi kematian anak sematawayangnya. Dan di sini dia menemukan kalung Maxim yang masih dipegang sama anaknya. Sementara di tempat lain, Sakhar Berkut sedang bersedih atas kematian istrinya. Tugelfok mendatangi Sakhar Berkut dan menunjukkan sebuah kertas yang berisi perjanjian bahwa seluruh penduduk Tulkia mengakui kalau ia adalah penguasa tanah ini. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Sakhar Berkut dan mengatakan bahwa itu hanyalah akal-akalan Tugelfok karena ia merasa tidak pernah melakukan perjanjian tersebut. Tugelfok berkata bahwa ia berkuasa dan dibantu oleh tentara Mongol di belakang dia.
Akhirnya disepakati duel tanding antara Tugal Fork dan Sakhar Berkut. Jika Tugal Fork menang, para penduduk Turki akan mengakui Tugal Fork sebagai raja, dan si Maxim akan menjadi budak di rumahnya. Tetapi kalau Sakhar Berkut menang, ia akan mengumpulkan orang-orangnya untuk berjuang bersama melawan bangsa Mongol. Akhirnya diadakanlah duel tanding antara Sakhar Berkut yang diwakilkan oleh Maxim dan Tugal Fork yang diwakilkan oleh pengawal pribadi Tugal Fork. Duel tersebut akhirnya dimenangkan oleh Maxim, dan Tugal Fork mau tidak mau menyanggupi perjanjian tadi, walaupun berat. Suatu pagi, seorang pengawal pribadi Tugal Fork mengatakan kalau Tugal Fork akan diserang pasukan Mongol. Mendengar Tugal Fork akan diserang, Sakhar Berkut segera memerintahkan Maxim untuk mengumpulkan orang-orang untuk membantu Tugal Fork. Apalagi Maxim tahu Tugal Fork adalah ayahnya Miroslava. Maxim dan teman-temannya pun pergi untuk membantu Tugal Fork. Namun itu rupanya hanyalah jebakan yang dibuat Tugal Fork untuk menangkap Maxim yang telah membunuh anaknya Brundokan. Maxim dan teman-temannya berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri dan berhasil keluar dari jebakan, tetapi tetap dikejar oleh pemanah yang dipimpin oleh Tugal Fork. Untunglah Tugal Fork melihat anaknya ada bersama dengan rombongan Maxim, sehingga ia menyuruh anak buahnya berhenti untuk memanah, sehingga selamatlah Maxim dan teman-temannya. Tugal Fork segera melakukan Brundokan kalau dia telah membunuh sebagian besar dari mereka. Tapi Brundokan bertanya, apakah kedua saudara tersebut berhasil dibunuh? Tugal Fork menjawab, belum. Hal ini membuat Brundokan gusar dan berjanji akan membawa seluruh pasukannya untuk menyerang Karpatayan. Maxim dan teman-temannya pun berhasil meloloskan diri. Namun tanpa mereka sadari, Irfan, saudara Maxim, telah terkena panah beracun milik Brundokan. Ketika menyelamatkan Maxim, suasana duka pun menyelimuti keluarga Sakhar Berkut. Maxim yang sedih karena saudaranya meninggal sempat terpukul. Untunglah pada saat itu ada Miroslava dan berhasil ditenangkan oleh Miroslava. Dan Miroslava menceritakan awal mulanya ayahnya atau Tugal Fork bisa bersekutu dengan pasukan Mongol. Sakhar Berkut mengumpulkan seluruh penduduk Turkiya dan mengatakan kalau pasukan Mongol dalam jumlah besar sedang dalam perjalanan. Sakhar Berkut menjalankan agar para penduduk yang tidak bisa berperang segera meninggalkan Turkiya, sedangkan sisanya bertahan untuk mengadakan perlawanan. Biar orang-orang tua dan anak-anak yang tidak bisa berperang bisa ada waktu untuk menyelamatkan diri. Persiapan perang pun segera dilakukan. Maxim pun menyatakan isi hati yang sebenarnya kepada Miroslava kalau dia menyukai Miroslava sejak pertama ia bertemu Miroslava. Pasukan Mongol pun disambut dengan berani oleh para penduduk Turkiya yang dipimpin Maxim. Dengan semangat yang membara, pasukan berkuda milik Mongol tidak berdaya menghadapi rintangan yang dipasang oleh para penduduk desa Turkiya. Perang pun berkecamuk. Para penduduk Turkiya bahu-membahu mengadakan perlawanan. Banyak jatuh korban jiwa di kedua belah pihak. Para penduduk Turkiya yang gagah berani berhasil membuat serangan gelombang pertama pasukan Mongol gagal total. Dan pasukan Mongol pun mundur. Medan yang sempit membuat pasukan Mongol yang banyak jumlahnya tidak berdaya menghadapi para penduduk desa Turkiya. Anak buah Brundokan, yaitu orang yang memimpin perang di garis depan, melaporkan kalau para penduduk Turkiya bertempur dengan semangat membara, sehingga membuat pasukannya tidak berdaya. Brundokan yang mendengar laporan itu segera naik pitam dan membunuh anak buahnya tersebut, dan menyuruh Tugal Fork untuk memimpin penyerangan. Sementara itu, penduduk desa melaporkan kalau semua penduduk sudah meninggalkan desa, dan menyuruh Maxim dan teman-temannya untuk mundur. Dan Maxim dan para pejuang Turkiya pun mundur. Namun karena menolong seorang anak kecil, membuat Maxim tertangkap oleh Tugal Fork. Miroslava yang mendengar kalau Maxim ditangkap menjadi sedih. Sakhar Berkut atau ayahnya Maxim segera menyuruh para penduduk untuk bersiap menghancurkan bendungan.
Pasukan Mongol yang telah tiba di tempat tersebut melihat para penduduk yang ingin menghancurkan bendungan berusaha mencegahnya. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Para penduduk pun dengan susah payah berjuang antara menghancurkan bendungan dan melawan para prajurit Mongol. Sesuatu yang sangat dilema. Melihat hal tersebut, Miroslava pun tidak mau ikut bertempur. Pada saat pertempuran, Sakar Berkut terkena panah dari pasukan Mongol sehingga terluka parah. Di saat yang genting, Petro dengan sisa-sisa tenaganya berhasil menghancurkan bendungan tersebut dan berhasil membuat air dari bendungan tumpah ruah dan membunuh semua pasukan Mongol kecuali Tugar Folk, Brundokan, dan 2 orang prajurit pengawalnya. Karena berhasil menghindar dan naik ke tempat yang lebih tinggi, Maxim pun berhasil diselamatkan oleh Tugar Folk. Melihat Tugar Folk menyelamatkan Maxim, membuat Brundokan marah dan segera menghunus pedangnya, ingin membunuh Maxim. Namun ditahan oleh Tugar Folk. Tugar Folk segera menunjuk ke arah tebing dan menunjuk kalau para penduduk desa masih ada. Dan kalau mereka membunuh Maxim, mereka tidak akan keluar dengan selamat dari tempat itu. Di sini Tugar Folk ingin menjadikan Maxim sebagai jaminan keselamatan, karena ia melihat putrinya Miroslava ada bersama penduduk desa. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Sakar Berkut. Justru Sakar Berkut menembakkan panah ke arah Brundokan. Brundokan pun menyuruh Tugar Folk untuk membunuh Maxim. Namun karena merasa bersalah kepada Miroslava, Tugar Folk tidak membunuh Maxim, malah melepaskan ikatan Maxim dan membunuh kedua pengawal Brundokan. Dan Brundokan yang melihat kejadian itu segera menghabisi Tugar Folk. Di akhir hayatnya, Tugar Folk melihat ke arah putrinya yaitu Miroslava. Ia seperti ingin meminta maaf. Tinggallah Maxim dan Brundokan. Brundokan segera menyerang ke arah Maxim. Namun dengan kegesitan, Maxim berhasil menghindar dan segera meraih pedang yang ditinggalkan Tugar Folk. Dan Maxim pun bertarung melawan Brundokan. Dan Maxim berhasil membunuh Brundokan, walaupun di awal pertarungan Brundokan unggul dan lincah. Sakar Berkut yang terluka parah tidak bisa diselamatkan. Sebelum ia meninggal, ia sempat meminta kepada Miroslava untuk menjaga putranya Maxim. Dan film pun tamat.